Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tuban akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Nunuk Zumrotin Solihah dari SMP Negeri 2 Montong. Saya Panti Hapsari dari SMKN 1 Tuban. Saya Siti Maimunah dari SMA Negeri 3 Tuban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nunu. Waalaikumsalam Bu Panti. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali Bu Panti. Ya. Bu Nunu, ini saya dapat pesan dari Bu Nunu ya. Iya betul. Hari ini akan melakukan coaching ya Bu Nunu. Oke Bu Panti. Bu Nunu sebagai coach dan Bu Mei ya ini ya. Betul. Sebagai coach ya akan menyampaikan unek-uneknya. Bu Nunu, yang sesi kita ini ya, ini direkam ya untuk keperluan program dan hanya didengar oleh fasilitator ya. Nah, karena saya sudah dihubungi Bu Nunu dan saya sadar betul di sini saya diminta sebagai observer ya Bu Nunu pada kegiatan coaching Bu Nunu hari ini. Saya sangat senang sekali Bu Nunu, dan di observasi coaching Bu Nunu ini ada 3 tahap yang saya lakukan, yang akan saya lakukan. Pertama yaitu pra observasi, yang kedua nanti observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, di pra observasi ini Bu Nunu, saya akan menyampaikan dulu rubrik penilaian yang akan saya lakukan saat saya melakukan penilaian coaching yang dilakukan Bu Nunu. Yaitu pertama saya akan melihat ya apakah coaching yang dilakukan Bu Nunu nanti itu sudah sesuai dengan aluteta atau belum. Terus yang kedua, bagaimana Bu Nunu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Dan yang ketiga, bagaimana nanti coaching itu bisa menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Nunu. Dan tentunya coaching yang dilakukan Bu Nunu ini sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, itu rubrik penilaian yang nanti saya ambil saat saya melakukan observasi Bu Nunu ya. Tapi sebelum itu saya ada pertanyaan buat Bu Nunu ya. Pertama, kompetensi coaching apa ya yang ingin Bu Nunu kembangkan? Iya Bu Panti, jadi kompetensi coaching itu kan ada 3. Yang pertama itu ada present atau mendengarkan present kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi itu yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching saya nanti Bu Panti. Kompetensi nanti yang dikembangkan 3. Tapi bagian kompetensi mana ya yang secara spesifik ingin diobservasi? Ya, jadi di sini yang ingin dinilai oleh Bu Panti atau yang ingin dilihat, bukan dinilai ya, yang ingin dilihat atau diobservasi oleh Bu Panti itu dua saja. Yang pertama yaitu tentang present atau kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan aktif. Jadi saya di kompetensi inti pertama dan yang kedua itu dulu, seperti itu Bu Panti. Jadi dari ketiga itu Bu Nunu yang pertama dan yang kedua ya? Saya ambil 2 dulu ya. Kemudian apa ya indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang dilakukan, yang diinginkan? Harapan saya, kunci saya yaitu Bu Mai itu nanti bisa menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi, yang tentunya solusi itu muncul dari dalam diri kunci sendiri. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, akhirnya kunci bisa mengeluarkan apa yang dirasakan, menceritakan unek-uneknya sehingga menemukan solusi-solusi atau ide-ide segar, ide-ide baru yang dapat membantu beliau untuk memecahkan masalah seperti itu. Oke, nah ini coachingnya setelah ini ya Bu Nunu. Saya akan mengikuti coaching yang dilakukan Bu Nunu.
Monggo Bu Nunuk, saya persilahkan, saya akan mendampingi Bu Nunuk selama proses coaching. Terima kasih Bu Panti. Untuk coaching memang saya lakukan hari ini Bu Panti karena mengingat lokasi keadaan kita yang rumahnya itu tidak berdekatan, jadi akan saya lakukan di hari ini juga seperti itu Bu Panti. Terima kasih Bu Panti atas kegiatan pra observasinya ini. Saya tak sabar melihat ini proses. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Bu Nunuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mai. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, Bu Mai? Alhamdulillah sehat Bu Nunuk. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah, Bu Mai, saya sehat sekali hari ini. Nah, sesuai dengan janji kita kemarin, Bu Mai, bahwa kita akan bertemu untuk menyelesaikan masalah-masalah atau kebingungan yang dialami Bu Mai. Mungkin Bu Mai bisa menceritakan masalah apa yang dihadapi oleh Bu Mai? Iya Bu Nunuk, saya itu punya masalah dengan murid saya. Nah, masalahnya itu murid saya itu tidur di kelas itu di awal-awal jam pelajaran. Jam 7 kurang saya masuk kelas kan anaknya sudah tidur di bangku. Jadi kan ya kalau kita pikir kan ya aneh, masih pagi itu kan fresh-freshnya. Dia itu tidur di bangku sampai saya bangunkan itu terus terkejut gitu, masih pagi kok sudah tidur. Saya lihat matanya, kelopak matanya itu hitam. Nah, kemungkinan kan dia itu main gadget sampai larut malam terus paginya ngantuk akhirnya tidur. Jadi di sini masalah yang dihadapi Bu Mai itu ada siswanya Bu Mai yang ketika diajar oleh Bu Mai jam pertama, padahal dia tertidur seperti itu. Nah, dari sini tujuan Bu Mai untuk melaksanakan pembicaraan atau coaching ini apa? Tujuan saya itu ingin mendapatkan solusi bagaimana saya menyelesaikan masalah murid saya ini. Jadi supaya dia itu jangan tidur di pagi hari kelas itu, karena kan dulu itu dia juga aktif di kenapa kok sekarang dia kok ini apa di awal-awal jam kok tidur. Jadi anak ini sekarang di awal-awal jam itu sering tidur karena menurut setelah Bu Mai dari perkataan Bu Mai itu ternyata anak ini sering main gadget sampai malam seperti itu. Nah, mungkin Bu Mai bisa menceritakan lebih jelas lagi masalah lain seperti apa? Ini Bu, kalau saya amati dari kelopak matanya tadi ya menghitam, terus saya tanya kamu sakit? Katanya nggak sakit, cuma dia itu merasa ngantuk gitu. Jadi kan jam tidurnya mungkin kurang ya, jam tidurnya kurang di malam hari, akhirnya di pagi hari dia Jadi siswa ini kurang tidur sehingga dia ngantuk. Nah, Bu Mai, dari apa yang sudah jenengan lakukan terhadap dia, mungkin sebelum kita bertemu ini Bu Mai sudah melakukan sesuatu atau memberikan trik-trik tertentu kepada siswa ini atau seperti apa? belum. Ini kan saya ingin ketemu Gunung. Ini kan saya ingin bercerita tentang masalah saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Jadi saya belum punya rencana apa gitu kemarin. Kejadiannya juga baru kemarin ya. Terus saya itu heran kok anak ini kok malah seperti ini berubah gitu. Terus saya belum dan saya cerita dengan mungkin dapat solusi dari obrolan kita ini. Nah, sekarang kita lihat dulu dari yang diceritakan Bu Mai tadi di jam pertama siswa tidur. Nah, dari apa yang jenengan laksanakan di kelas pembelajaran jenengan itu kira-kira apa yang sudah ada? Kalau di pembelajaran saya itu sebenarnya ya, di situ anak-anak kan juga saya ajak praktek. Sebenarnya kan juga ini bergerak ya, dipindah tempat.
biasanya anak ini juga aktif ya. Tapi pada waktu kemarin itu pas praktikum itu anaknya kok kelihatan lesu gitu, kelihatan lesu pada kelompok yang lainnya itu aktif. Jadi sebenarnya permasalahan saya itu kalau di pembelajaran saya merasa kok sudah aktif gitu ya, saya pakai karena ini praktikum jadi kan sudah aktif gitu ya, tapi sisi sebelah ini kok malah tertidur gitu loh ya rasanya. Jadi Bunga juga sudah melaksanakan pembelajaran yang dimana mengajak anak untuk praktek gitu. Berarti kan sudah memberikan pembelajaran yang sesuai ya. Jika anak itu kinestetik mungkin kan juga sudah bisa bergerak. Mereka juga bergerak juga memberikan sudah ada di apa namanya pembelajaran yang berbeda untuk anak-anak itu sudah ada. Nah, kira-kira mungkin idealnya anak ini harapan Bunga seperti apa? Kalau harapan saya itu anak ini tuh aktif gitu loh di pembelajaran saya, jadi seperti sebelum-sebelumnya gitu. Jadi di jam-jam pertama itu dia aktif, nggak kelihatan apa ya, nggak ngantuk, nggak lemes gitu seperti sekarang. Jadi Bunga mengharapkan anak ini menjadi aktif kembali, mengikuti pelajaran. Nah, dari sini apa yang perlu diperbaiki? Ini Bu Nunu, ya tadi aktivitasnya di malam hari, waktu di rumah. Ya, aktivitasnya di malam hari, waktu di rumah itu mungkin terlalu malam ya, mungkin dia tuh main gadget sampai larut malam ya, larut malam sehingga jam tidurnya itu berkurang. Oh seperti itu. Jadi anak ini terlalu banyak main gadget di rumah sampai larut malam sehingga dia kurang tidur. Nah, Bunga punya ide-ide kreatif agar anak ini bisa kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat seperti bermain gadget sampai malam ini bisa berkurang. Mungkin Bunga punya ide kreatif untuk ini. Ini dulu. Waalaikumsalam Bu Panti. Ketemu lagi ya. Iya, alhamdulillah. Nah, ini saya ketemu lagi dengan Bu Nunu setelah kegiatan coaching ya Bu Nunu. Betul sekali. Nampaknya kok gembira sekali ini Bu Nunu. Betul Bu Bu Panti, karena apa yang saya lakukan hari ini kok saya merasa senang. Oke, itu perasaan Bu Nunu setelah melakukannya ya Bu Nunu. Iya Bu Panti. Ada perasaan lain Bu Nunu? Senang, bahagia, dan saya merasa itu apa yang pertanyaan yang saya berikan kepada Kuci itu akhirnya mampu untuk memunculkan ide-ide segar dari Kuci sehingga masalah beliau itu dapat terpecahkan, dan masalah itu terpecahkan dari ide beliau sendiri itu Bu Panti. Nah, terus apa saja yang sudah dilakukan Bu Nunu? Iya, jadi tadi saya itu sudah melaksanakan yang pertama kompetensi inti yang ingin saya capai. Yang pertama present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif. Dan saya rasa dua kompetensi ini sudah tercapai kalau menurut saya, bukan? Oke, Bu Nunu, itu tadi yang disampaikan Bu Nunu. Nah, ini sesuai dengan catatan saya selaku observer. Tadi saya mengobservasi dari kegiatan coaching yang dilakukan Bu Nunu. Saya mendapat ada beberapa catatan ya terkait dengan ya sama dengan yang disampaikan Bu Nunu. Pertama, saya melihat proses yang dilakukan Bu Nunu cukup baik dan menyenangkan ya. Saya mengikutinya antara Bu Nunu sebagai coach dengan Bu Nunu sebagai coach ini sudah berjalan dengan baik dan sepertinya menghasilkan ya seperti apa yang diharapkan. Nah, selain itu saya juga melihatnya dari coaching yang dilakukan Bu Nunu ini sudah sesuai dengan alur tirta. Saya lihat sudah menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan tujuan, kemudian menggali ya apa yang permasalahan yang dihadapi oleh Bumi itu dengan alur identifikasi, dan sampai Bu Nunu menanyakan bagaimana Bumi menyampaikan langkah-langkah aksinya dalam
penyelesaian permasalahannya itu ada di rencana aksi. Dan sampai terakhir saya juga melihat di Alutita ada tanggung jawab ya untuk tindak lanjut ke depannya. Jadi saya sudah melihat Alutita yang sudah dilakukan Bu Nunuk dalam melakukan coaching. Kemudian juga yang menjadi rubrik tadi saya itu tadi Bu Nunuk sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya melihat Koci ini, Bu Mei ini bisa menyampaikan dengan menunjukkan potensi dirinya. Jadi saya sudah melihat bahwa potensinya Bu Mei sudah keluar. Ini berarti Bu Nunuk bisa menggali dengan baik ya pertanyaan-pertanyaan yang menggiring Koci ini untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian juga saya melihat dari coaching yang dilakukan Bu Nunuk sesuai dengan prinsip coaching. Pertama, kemitraan ini sudah terjalin, saya lihat tadi antara coach dan coachee sudah ada kedekatan ya, sehingga membangun suasana yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang kedua ini adalah proses kreatif, di mana saya melihat Bu Nunuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ya yang sangat kreatif sekali, sehingga Bu Koci ini atau Bu Mei ini juga memberikan ide-ide kreatifnya. Jadi berdua ini antara coach dan coach ini menunjukkan proses kreativitasnya, yang coach bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat coach ini memunculkan ide-ide kreatifnya. Jadi proses kreatif ada, dan juga coach bisa memunculkan atau memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach ya. Jadi ini sudah ada semua dari catatan yang saya lihat selama saya melakukan observasi. Nah, kemudian masih ada pertanyaan Bu Nunuk ya, kompetensi apa lagi Bu Nunuk setelah melakukan coaching yang tadi dilakukan? Nah, ini apalagi ini yang ingin dikembangkan oleh Bu Nunuk berdasarkan coaching yang sudah dilakukan tadi? Jadi di sini sebenarnya kompetensi inti di sini kan ada 3 Bu Panti. Yang pertama itu ada present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, di awal tadi di kegiatan coaching tadi saya yang ingin dinilai kan baru 2, yaitu present dan juga mendengarkan secara aktif. Dan ini ketika nanti saya melakukan coaching lagi, itu saya ingin memunculkan ketiga-tiganya. Jadi ketiga-tiganya ini saya ingin untuk diamati seperti itu. Bagus Bu Panti. Bagus Bu Nunuk. Oke, ini apa ada pengembangan lagi ya ke depannya. Nah, sekarang tindak lanjut setelah melakukan coaching ini Bu Nunuk. Iya Bu Panti. Jadi kalau awalnya ini saya beberapa kali melakukan proses coaching atau praktek coaching ini hanya dengan teman-teman rekan guru seperti itu. Selanjutnya saya ingin mengembangkannya. Jadi saya tidak hanya melakukannya kepada teman-teman guru atau rekan sejawat, saya ingin mengembangkannya yaitu coaching pada siswa seperti itu Bu Panti. Itu yang saya inginkan Bu Panti. Iya, ini untuk tindak lanjut ke depannya ya Bu. Betul. Nah, kalau saya lihat tadi bagus, sudah berjalan dengan bagus. Nah, ini semoga nanti Bu Nunuk menjadi coach yang handal dan profesional ya, seperti apa yang diharapkan oleh Bu Nunuk. Dan memang betul saya sudah melihat dari apa yang sudah dilakukan Bu Nunuk, semoga itu berhasil Bu Nunuk ya di masa mendatang. Nah, Bu Nunuk, saya rasa observasi yang saya lakukan cukup untuk hari ini. Saya juga menunggu nanti kalau Bu Nunuk akan melakukan aksi berikutnya, coaching berikutnya. Kalau masih berkenan, saya juga akan mengobservasi seperti yang Bu Nunuk sampaikan, bahwa nanti saya akan diobservasi ketiga kompetensi. Bu Panti, saya terima kasih sekali loh ya panjenengan kerso untuk menemani saya hari ini, sehingga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, dan saya juga bisa menemukan hal-hal baru yang tentunya mengetahui apa kompetensi-kompetensi yang saya miliki. Terima kasih banyak Bu Panti untuk kegiatan hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.